semuanya, perkenalkan, saya Hasnatul Desrima, mahasiswa pendidikan geografi. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas topik penting dalam mata kuliah media pembelajaran geografi, yaitu geografi pertanian. Melalui pembelajaran ini, kita akan memahami bagaimana kondisi alam, iklim, tanah, dan teknologi memengaruhi pola pertanian di Indonesia. Geografi pertanian merupakan cabang ilmu geografi yang mempelajari persebaran aktivitas pertanian di permukaan bumi serta hubungannya dengan faktor-faktor lingkungan fisik dan sosial. Ilmu ini membantu kita memahami mengapa suatu daerah cocok untuk padi, sedangkan daerah lain lebih sesuai untuk perkebunan kelapa sawit atau kopi. Dalam konteks geografi, terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi kegiatan pertanian, yaitu iklim, jenis tanah, relief, sumber air, serta faktor sosial, ekonomi, dan teknologi. Iklim meliputi suhu, curah hujan, kelembapan, dan penyinaran matahari. Contohnya, daerah beriklim basah seperti Jawa dan Sumatera cocok untuk tanaman padi dan sayuran, sedangkan daerah beriklim kering seperti Nusa Tenggara cocok untuk jagung dan tembakau. Jenis tanah juga berperan besar. Tanah aluvial dan vulkanik yang subur sangat mendukung pertanian intensif. Tanah ini banyak terdapat di lereng gunung berapi seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Relief atau bentuk permukaan bumi juga berpengaruh, di mana daerah datar lebih mudah untuk pertanian intensif dibandingkan daerah bergunung. Selain itu, ketersediaan sumber air dari sungai atau irigasi sangat menentukan keberhasilan sistem tanam. Faktor sosial ekonomi dan teknologi juga tidak kalah penting. Karena kemajuan teknologi seperti traktor, sistem irigasi modern, dan pupuk organik mampu meningkatkan produktivitas pertanian. Indonesia memiliki berbagai pola pertanian sesuai kondisi wilayahnya. Pertanian padi sawah banyak ditemukan di dataran rendah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Pertanian lahan kering berkembang di Nusa Tenggara dan sebagian Kalimantan. Perkebunan besar seperti sawit, teh, kopi, dan karet banyak terdapat di Sumatera dan Kalimantan, sedangkan pertanian hortikultura berkembang di dataran tinggi seperti Dieng, Brastagi, dan Lembang. Setiap pola ini menunjukkan bahwa keragaman geografis Indonesia sangat berpengaruh terhadap aktivitas pertanian masyarakatnya. Kegiatan pertanian juga sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan dan iklim. Misalnya, perubahan musim hujan dan kemarau yang tidak menentu dapat menyebabkan gagal panen. Oleh karena itu, petani perlu beradaptasi dengan teknologi pertanian berkelanjutan seperti penggunaan sistem irigasi tetes, rumah kaca atau greenhouse, dan pemetaan lahan berbasis sistem informasi geografis (SIG). SIG atau GIS berperan penting dalam menganalisis kesesuaian lahan pertanian. Dengan bantuan peta digital dan data spasial, kita dapat menentukan lokasi ideal untuk tanaman tertentu, memantau kondisi tanah dan kelembapan, serta mengelola sumber daya air secara efisien. Penerapan SIG membuat pertanian menjadi lebih modern, presisi, dan berkelanjutan. Dari pembelajaran ini, kita dapat menyimpulkan bahwa geografi pertanian tidak hanya membahas tempat menanam tanaman, tetapi juga menelaah hubungan antara manusia dan lingkungan dalam mengelola sumber daya alam. Sebagai calon pendidik geografi, kita perlu mengajarkan bahwa pertanian adalah bagian dari sistem kehidupan yang berkelanjutan, di mana pengetahuan tentang alam dan teknologi harus berjalan seimbang. Terima kasih sudah belajar bersama saya, Hasnatul Desrima. Jangan lupa untuk terus menjaga alam dan mendukung pertanian berkelanjutan di Indonesia. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Pengaturan tambahan untuk in-video AI. Gunakan voice style female, warm, clear, and expressive. Pacing, medium, tone, educational, engaging, confident. Music, latar lembut, akustik, instrumental. Agar suasana belajar tetap fokus. Visual cue, gunakan peta pertanian Indonesia, animasi lahan sawah,
ikon iklim, serta peta persebaran tanaman utama di Indonesia